Pemirsa Intens Investigasi, seperti kita ketahui bersama, kemarin atau tepatnya Rabu 1 Oktober 2025, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seolah benar-benar menjadi mimpi buruk untuk seorang anak muda dengan nama lengkap Fadel Al-Fajar Bajideh, atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Fadel Bajideh. Bagaimana tidak, di hari itu nasibnya seolah ditentukan oleh sang pengadil. Bagi Fadel, saat itu ia dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda uang senilai 1 miliar rupiah karena tindakan yang didakwakan jaksa sebelumnya kepada Fadel. Lantas selain menelisik kembali soal jalannya sidang dan keterkejutan ibunda Fadel, Titin Bajideh, yang sangat terkejut hingga kehilangan kesadaran. Bagaimana pula reaksi Nikita saat mendengar putusan ini? Benarkah ada rasa puas dan bahagia yang bersarang di hatinya pasca mendengar putusan ini? Dan lalu benarkah pula ibunda dari Laura Meizani memiliki pesan menohok untuk Fadel? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya pemirsa, seperti diceritakan sebelumnya atau terkait sidang putusan kasus terhadap anak dari Nikita Mirzani, diduga dilakukan Fadel Bajideh. Fadel dijatuhi hukuman menurut Ketua Majelis Hakim karena dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah. Hal ini tentu sangat memberatkan Fadel, apalagi dengan kondisinya yang masih muda. Hukuman tersebut membuat Fadelnya harus menghabiskan waktunya kurang lebih selama 9 tahun di penjara. Lantas, bagaimana pula reaksi Nikita saat mendengar putusan ini? Benarkah ada rasa puas dan bahagia yang bersarang di hati Nikita pasca mendengar isi putusan? Putusan ini 1. Menyatakan terdakwa Fadel Al-Fajar Bajideh alias Fadel telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, melakukan persetubuhan dengan anak korban sebagaimana dalam dakwaan pertama, dan tindak pidana melakukan aborsi terhadap seorang perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun dan denda 1 miliar rupiah apabila terdakwa tidak mampu membayarnya, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti 1 buah handphone iPhone 14 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dirampas untuk dimusnahkan, 1 buah handphone iPhone 13 dengan nomor handphone sebagaimana termuat dalam putusan dikembalikan kepada saksi anak korban, membantu terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah. Kalau soal si Kang Semir penting nih ya, bentar. Oke, bagaimana? Akhirnya putusannya 9 tahun penjara kan Niki? 9 tahun, mau 9 tahun, 12 tahun, 20 tahun tidak bisa mengembalikan lagi masa depan anak saya yang satu sematawayang Laura Meizani. Ya, jadi sebetulnya kalau saya mau ngomongin semua, si Fadel itu kan ditahan di Cipinang. Nah kebetulan ada Mail juga di Cipinang kan, jadi
apa yang dibicarakan si Kang Semir Fadel ini membuat saya cukup sakit hati ya, karena saya pikir dia sudah tidak mau melakukan kesalahan lagi gitu. Malah dia di Cipinang itu dia omongin semua apa yang sudah dia lakukan kepada anak saya. Semua dibongkar sama dia gitu kan, dan itu dia dikasih tahu sama orang-orang yang ada di Cipinang. Apa namanya, kuasa hukumnya Sakit banget kuasa lah. hukumnya juga membongkar fakta persidangan Kuasa kan Niki? hukumnya itu nggak, ini ya kuasa hukumnya bapak ya. Sebenarnya dia bukan bapak, dia adalah seorang ibu, cuman berbentuknya seperti bapak-bapak ya. Dia adalah seorang ibu ya, dia punya rahim, tapi mungkin dia belum punya anak. Dia tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang anak perempuan yang diurus sendiri, melahirkan, merawat sendiri, serta membesarkan sendiri itu seperti apa, dia tidak mengerti. Ya kan, jadi ya nggak apa-apa. Mungkin dia sudah terkontaminasi oleh virusnya judal, jadi ya sudah biarin. Terkait dendanya gimana kan itu? Harusnya dendanya lebih banyak dari itu ya. Tapi puas tidak bisa mengembalikan anak saya lagi seperti Tapi belum puas ya semula. kan Niki? Fadel seperti juga telah diceritakan sebelumnya, agaknya hal itu pula yang membuat sang ibu, Titin Bajideh, tak kuasa menahan kesadarannya hingga jatuh pingsan saat jatuh putusan tersebut dijatuhkan. Kabarnya setelah mendengar putusan yang dijatuhkan kepada anaknya, Titin pun lantas langsung kehilangan kesadaran. Dan hal ini pun lantas langsung membuat Fadel menghampiri sang ibu. Dan seperti apa reaksi Nikita saat mengetahui dari awak media, ibu dari seterunya itu pingsan usai mendengar putusan yang dijatuhkan kepada anaknya. Kasih ruang ya, kasih ruang. Saya udara itu mundur. Kasihan. Mending udah jangan gitu bukan weh. boleh mundur, kasih udara biar bisa bernafas ya. Oke. Mamanya pingsan, ngapain namanya pingsan? Nah, anaknya yang ngelakuin hal yang enggak, mamanya pingsan. Harusnya yang pingsan tuh gue. Karena anak gue yang digituin. Oke Kak Niki, makasih Kak Niki. Makin drama pingsan-pingsan. Nggak sekalian palanya dijerotin ke tembok. Sementara itu, lain hal dengan beberapa momen sebelumnya atau saat jalannya sidang, ibunda dari Laura Meizani sendiri atau yang akrab disapa Loli, Nikita Mirzani sedang mengalami persidangan serupa seperti yang baru diputuskan kepada Fadel Bajideh, masih harus melalui beberapa persidangan lagi sebelum akhirnya dijatuhkan putusan. Lantas, apakah di momen ini hati Nikita sedikit tergerak? Ataukah ia malah memiliki pesan menohok untuk Fadel seperti berikut ini? Banyak mendekatkan diri sama Allah ya, karena apa yang sudah dilakukan itu tuh udah di luar nurul. Lain halnya dengan sebuah pesan menohok Nikita. Dalam perkara ini, Fadel seperti diketahui juga di belakang oleh seseorang bernama Oya Abdul Halim. Hadir dalam sidang dan sempat menyatakan ia akan melakukan banding pasca putusan ini dijatuhkan. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya menurutnya perkara ini tidak akan terjadi tanpa hal yang dilakukan Nikita sendiri. Lantas ini respon kuasa hukum soal putusan yang dijatuhkan kepada kliennya, Fadel Bajideh. Atas putusan ini, sebagaimana disebutkan tadi, baik penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum memiliki hak sama untuk melakukan upaya hukum. Terlebih dahulu, untuk hanya dapat dalam berita acara, terlebih dahulu kesempatan kami tanyakan kepada para penasihat hukum. Upaya hukum banding, terima atau pikir-pikir dulu, silahkan didiskusikan. Banding ya, silahkan penuntut umum. Ya, pikir-pikir ya. Untuk tingkat pertama, perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup.
kalian bisa lihat jejak digital itu nggak bisa hilang ya. Kalian bisa cari di TikTok tanggal berapa dan siapa yang menjemput Loli di bandara. Di hadapan majelis, Loli menyampaikan berupaya 6 kali pulang ke rumah ibunya, namun tidak diterima oleh ibunya. Pertanyaan saya, peristiwa yang hari ini diputuskan akan terjadi nggak kalau ibunya terima dia pulang? Tidak terjadi. Dan sampai hari ini Loli tidak ada di rumah ibunya. Yang katanya sibuk mau melindungi anaknya, menuduh Fadel merusak masa depan anaknya, tapi sampai hari ini anaknya tidak diterima masuk di dalam rumahnya. Saat ditanya oleh majelis, apakah sekarang Loli sudah pulang ke rumah? Belum, Yang Mulia. Jadi sekarang tinggal di mana? Saya masih di safe house dan saya nggak betah, Yang Mulia. Itu yang terjadi fakta persidangan. Kemudian tadi disampaikan menurut pertimbangan majelis ada tipu muslihat yang dilakukan atau bujuk rayu sehingga persetubuhan itu terjadi. Faktanya sejak kedatangan Loli di bulan Maret, Fadel sudah niat menikahinya karena Loli mengeluh sudah dibuang oleh ibunya. Yang kalian semua tahu pernah di-announce ya sama ibunya di media bahwa itu udah bukan anak saya. Kami lampirkan bukti di dalam pembelaan. Loli pernah menerima lamarannya Fadel. Fadel memberikan cincin berlian untuk melamar. Jadi sejak awal niatnya menikahi, bukan seperti apa yang dituduhkan, bukan seperti apa yang dibuat opini selama ini. Oke, saya akan perlihatkan lagi. Sangat menyedihkan dan miris buat saya karena saya punya anak. Dan mungkin ibu di luar sana yang punya anak. Nikita Mirzani menghapus nama Loli dari ahli waris. Postingan Nikita Mirzani yang ditaruh di media sosial untuk dibaca oleh semua rakyat Indonesia. April 2024, Loli memposting di Instagram story-nya persis di depan pagar rumah ibunya. Ini bukti Fadel dan keluarga setelah menjemput dari bandara langsung mengantarkan Loli ke rumah ibunya dan tidak dibukakan pintu. Ini bukti chat Loli mengadu bahwa dia sering dipukul oleh ibunya. Beralih dari sidang putusan Fadel kemarin, hari ini seperti sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, dilaporkan oleh seterunya Reza Gladys, kembali digelar. Seperti apa jalannya sidang? Benarkah kini Nikita kembali akan melakukan aksi sebelumnya, di mana ia melakukan velocity atau tarian yang viral di sosial media?
tali 3 uang dengan putusan Fadel kemarin. Hari ini sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dilaporkan oleh seterunya Reza Gladys kembali digelar. Benarkah pula sempat terjadi aksi-aksi menegangkan seperti yang sempat dilakukan Nikita di gelaran sidang sebelumnya? Dan lalu bagaimanakah pula yang melakukan velocity atau tarian yang tengah viral di sosial media? Kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan itu doktrin yang tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formulir. Nikita yang meminta pihak Badan Pengawas dan Olahan Makanan hadir bukan tanpa sebab. Melalui kuasa hukumnya, pihak Nikita mengurai bahwa kehadirannya sangat penting karena berhubungan dengan perkara ini. Menanggapi pernyataan pihak Nikita, pihak Reza Gladys melalui kuasa hukumnya pun akhirnya ikut menanggapi. Menurut Julianus Sembiring, alasan jaksa penuntut umum tidak menghadirkan BPOM sebagai saksi ahli dinilai sangat jelas. Ia bahkan menegaskan, kehadiran BPOM baru akan relevan jika perkara ini terkait langsung dengan tindak pidana farmasi atau persoalan izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lebih jauh lagi, Julianus Sembiring juga menekankan bahwa keputusan BPOM untuk menolak hadir sebagai saksi ahli adalah bagian dari kewenangan lembaga itu sendiri. Yang artinya di sini bahwa penuntut umum melihat bahwa belum memerlukan ahli dari Badan POM untuk menguatkan dakwaannya. Kenapa? Karena Badan POM itu kan berbicara tentang obat dan pangan, ya. Sementara dakwaannya itu adalah tentang dugaan pemerasan. Sehingga kemudian menurut kami ya, bahwa kenapa kemudian penuntut umum tidak menghadirkan Badan POM sebagai saksi ahli saat itu, karena penuntut umum tidak melihat harus hadirnya saksi ahli sebagai penguatan terhadap dugaan tindak pidana pemerasan. Lain halnya, kalau kemudian ini adalah merupakan tentang dugaan tindak pidana terkait sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, ya, sebagaimana pasal 138 junto 435 Undang-Undang 17 tahun 2023. Itu pertama yang harus kami jelaskan. Nah, yang kedua, soal kemudian Badan POM itu menolak untuk menjadi saksi ahli atas permintaan pribadi terdakwa Nikita Mirzani, itu akan merupakan kewenangan Badan POM itu sendiri, ya. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 sudah diatur tentang bagaimana kewenangan dari Badan POM itu sendiri. Nah, jadi kalau lanjutannya soal pendapat kami, kalaulah misalkan Badan POM ini hadir sebagai saksi ahli dalam sebuah proses Recording hukum, in progress. ya seharusnya ini berkaitan dengan obat dan makanan, ya, sebagaimana kewenangan Badan POM yang diatur oleh Perpres 80 tahun 2017 dan aturan turunannya. Ya, tapi kalau kemudian ini menjadi satu ahli dalam dugaan tidak pidana pemerasan, ya, pendapat kami wajar-wajar saja, ya. Badan POM itu tidak merasa bahwa itu adalah merupakan keahliannya. Jika itu mungkin dasar dari Badan POM untuk melakukan penolakan. Atau dengan hal yang lain, karena memang Badan POM kan sudah menjadi saksi ahli sebelumnya dalam proses penyidikan, ya, antara institusi Polda dan Badan POM sendiri, ya. Kemudian pertimbangan lain mungkin, ya, seperti yang kita lihat di media bahwa Badan POM itu menolak karena Badan POM itu lembaga negara dan dapat dihadirkan bukan sebagai permintaan pribadi. Sebelumnya, seperti diketahui juga, sempat heboh gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Nikita. Lantas, benarkah pihak Reza Gladys pun terlihat emosi saat mengetahui gugatan dengan nilai fantastis tersebut?
Konflik panas yang menyeret nama aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan seterunya, Dr. Reza Gladys, tampaknya masih jauh dari kata usai. Sebelumnya, tim kuasa hukum Nikita menggelar jumpa pers yang intinya ia mewakili sang klien resmi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Dr. Reza Gladys. Dalam petitumnya, pihak Nikita meminta ganti rugi yang nilainya terbilang mencengangkan. Mulai dari kerugian material sebesar 4 miliar rupiah, kerugian karena kelalaian kurang lebih 40 miliar rupiah, hingga ganti rugi imaterial mencapai 200 miliar rupiah, sehingga total gugatan mencapai 244 miliar rupiah. Lantas, benarkah pihak Reza Gladys pun terlihat emosi saat mengetahui gugatan dengan nilai fantastis tersebut? Siang ini tanggal 30 September 2025 ya, kami dari kuasa hukum daripada Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki dari kantor hukum Andi Syarifuddin dan Anang Lofong ingin menyampaikan bahwa kami telah mengajukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau unremitted debt di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terhadap upaya hukum tersebut sudah terregister dengan nomor perkara 1000-PDTG-2025. Nah, adapun upaya ini kami laksanakan adalah dalam rangka untuk memperjuangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi klien kami. Kemudian yang perlu kami sampaikan adalah untuk agenda sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada kerugian material ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya, itu pokok poinnya ya, gugatan itu. Harus tegas dalam pengadilan ini, nggak main-main. Kami tidak mau bawa wibawa pengadilan dapat dijawab. Terima kasih. Hari ini kami dari kuasa hukum ya. Kalau dalam perdata itu disebut dengan kuasa hukum. Kalau pidana penasihat hukum. Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan rilas panggilan terhadap klien kami untuk menghadiri terkait gugatan wan prestasi yang diajukan oleh ya Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Nah, dengan niat baik ya kami berharap hari ini tidak ada satu perbuatan cabut masuk seperti gugatan wan prestasi yang kemarin. Ternyata ada sebuah kekecewaan bagi kami ya, khususnya kami yang dari Medan ini kan tiket kami mahal nih. Kalau cabut masuk kami gugatnya kemana gitu loh kalau batal ya. Jadi kami berharap agar nantinya setiap warga negara ya yang menggunakan pasal 118 HIR ya kemudian itu menghormati proses persidangan ya, jangan membuat peradilan ini merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka ya, ini bukan pentas panggung public figure gitu. Ini bagi warga negara digunakan untuk mencari keadilan seperti itu. Ini kan kita seperti dipermainkan ya, seperti itu ya. Tapi ya sebagaimana yang disampaikan oleh rekan kami tadi, senior kami Pak Suryabati Batubara ya, beliau menyampaikan bahwa sangat keberatan ya terhadap perbuatan-perbuatan tergugat yang sudah 2 kali ya melakukan gugatan kemudian mencabut kembali ya, mendaftarkan mencabut kembali. Ini kan menghina gitu ya. Saya harap ini menjadi proses pembelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.